Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkongruenan linier. Untuk soal yang pertama yakni carilah penyelesaian sistem perkongruenan dari 2x plus 6y sama dengan 8 modulo 7 dan x plus 2y sama dengan 2 modulo 7. Karena di sini ada variabel yang sama dan modulo yang sama, jadi pengerjaannya sama dengan eliminasi dan substitusi menggunakan cara itu. Untuk selanjutnya penyelesaiannya, 2x plus 6y sama dengan 8 modulo 7 dan x plus 2y sama dengan 2 modulo 7. Di sini kita kalikan untuk mengeliminasi nilai x. Jadi kita kali. Yang ini kan karena dikali 1 hasilnya sama. Untuk yang kedua, x dikali 2 sama dengan 2x, 2y dikali 2 sama dengan 4y, dan 2 dikali 2 sama dengan 4, dikurang hasilnya gini, 7 turun, modulonya turun, 8 dikurang 4 sama dengan y turun, dan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan inverse dari 2 modulo 7. 2 inverse modulo 7 kita turunkan jadi 2y kongruen 1 modulo 7. Jadi di sini kita bisa lihat di teoremanya 2y kongruen 1 modulo 7 itu terdapat di FPB 2 dan 7 sama dengan 1. Selanjutnya 2y kongruen 8 modulo 7. Y kongruen 4 modulo 7. Di sini kita berlakukan cara konservasi. Jadi nilai inverse dari 2 modulo 7 adalah, maka kedua ruas dikali 4. Jadi 2y kongruen 4 modulo 7. 2y-nya ini dikalikan dengan 4. 4-nya diturunkan ke sini, jadi 4 kali 2y, 8y, 4 kali 4, 16y modulo 7. Sama dengan y turun dan kongruen 2 modulo 7. Selanjutnya y, 2x ditambah 6y kongruen 8 modulo 7 dan x tambah 2y kongruen 2 modulo 7. Di sini kita kalikan lagi karena caranya sama, jadi ketemu 2x kongruen 4 modulo 7. Untuk menentukan inverse dari min 2 modulo 7, caranya sama dengan tadi kanselasi. Jadi ketemu x-nya sama dengan x kongruen 3 modulo 7. Jadi nilai inverse dari min 2 modulo 7 adalah 3. Maka kedua ruas adalah 3. Jadi min 2x kongruen 4 modulo 7. Karena di sini 3, maka di sini dikali 3. 3 kali min 2x dan 3 dikali 4 modulo 7. Ini dikali ini min 6x kongruen 3 dikali 4 12 modulo 7. Selanjutnya diturunkan, ketemu hasilnya adalah 5. Maka solusi dari sistem perkongruenan adalah pasangan x dan y. Jadi ketemu x-nya di sini adalah 5. Jadi x kongruen 5 modulo 7, y-nya tadi sama dengan 2. Jadi di sini ditulis y kongruen 2 modulo 7. Selanjutnya, langkah selanjutnya, substitusikan ke bentuk tadi persamaan x dan y ke persamaan awal. Tadi ketemu x5, y-nya 2. 2x plus 6y kongruen 8 modulo 7 sama dengan 2 dikali x-nya 5 ditambah 6 kali 2 sama dengan 22 kongruen 8 modulo 7. Yang ini kita substitusikan, x tambah 2y kongruen 2 modulo 7 sama dengan 5 ditambah 2 dikali 2 karena y-nya tadi 2 sama dengan 9 kongruen 2 modulo 7. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan semua pasangannya x dan y dengan x kongruen 5 modulo 7 dan y kongruen 2 modulo 7. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Purnamasari dengan NPM 20214064020013. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan penyelesaian soal berikut ini. Selesaikan sistem pengkongruenan linier berikut ini. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1 modulo 5. X plus 4Y plus 5Z sama dengan 2 modulo 5. Kemudian X plus 2Y ditambah 4Z sama dengan 3 modulo 5. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita rubah dulu persamaan ini ke dalam matriks. Maka matriks A didapat 1, 2, 3 didapat dari ini. Kemudian 1, 4, 5 didapat dari koefisien persamaan ini. Kemudian 1, 2, 4 didapat juga dari koefisien persamaan ini. Dari sini kita akan mencari A inverse. Untuk mencari A inverse, maka delta inverse dikali adjoin A. Nah, karena delta inverse-nya belum kita ketahui, maka kita harus mencari delta terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan mengkalikan angka-angka dalam matriks ini dengan dua kolom pertama dan kolom kedua, yang ini dan yang ini. Kenapa dikalikan dengan dua kolom ini? Karena ini adalah matriks torus, dalam artian matriks 3x3. Jadi caranya seperti ini. Nah, maka dari matriks ini didapat 1 dikali 4 dikali 4, kemudian 2 dikali 5 dikali 1, kemudian 3 dikali 1 kali 2. Nah, dari pengkalian ini kita jumlahkan. Maka hasilnya 16 ditambah 10 ditambah 6 itu hasilnya 32. Kemudian kita kurang dengan pengkalian berikut ini. 3 kita kurangkan dengan penjumlahan dari perkalian berikut ini. 3 dikali 4 dikali 1, kemudian 1 dikali 5 dikali 2, kemudian 2 dikali 1 dikali 4. Nah, dari hasil pengkalian ini didapat ini, kita jumlahkan seperti yang tadi, seperti ini. Berarti didapat 12 ditambah 10 ditambah 8 hasilnya 30. Maka hasil yang ini dikurangkan dengan ini. 32 dikurang 30 itu hasilnya 2. Maka dari sini kita ketahui bahwa nilai deltanya itu 2 modulo 5. Didapat dari sini ya. Nah, dari situ setelah kita ketahui deltanya, maka kita akan inversekan deltanya. Jadi delta inverse kita dapat 2 inverse modulo 5 sama dengan nilai A M itu sama dengan 1. Dengan dalam teorema itu seperti ini ya, AX kongruen 1 modulo M. Nah, maka kita dapatkan 2X kongruen 1 modulo 5. Nah, kita cari FPB-nya. FPB dari 2 dan 5 itu 1. Maka dari hal ini, karena FPB-nya 1, kita bisa kanselasi. Jadi 2X modulo 6, 2X kongruen 6 modulo 5. Kenapa ini 6? 6 itu didapat dari 1 ditambah 5 itu 6. Nah, dari sini kita kanselasi ya. Jadi didapat X kongruen 3 modulo 5. Nah, dari sini berarti kita ketahui bahwa nilai delta inverse-nya itu kongruen 3 modulo 5. Nah, ini ya nilai delta inverse-nya. Kemudian dari situ kita selanjutnya mencari adjoin A. Adjoin A. Nah, ini tadi matriks yang awal ini ya, yang awal ini. Ini matriks ini. Kita cari kofaktor-kofaktornya untuk yakni dengan adjoin A itu kita transfuskan A transpose, yakni dengan mencari kofaktor-kofaktornya. Didapat kofaktor-kofaktornya itu 4, 5, 2, 4 didapat dari 4, 5, 2, 4 sini. Kemudian
Oh ya, perlu kita ketahui susunannya itu kayak gini ya. Jadi plus min plus min plus min plus min plus. Nah, ini susun kofaktornya harus seperti ini ya. Nah, jadi didapatkan 4524 itu dari sini 4524. Kemudian ini tandanya plus ya di sini. Kemudian ini min mengikuti ini 1514 1514 dapat dari sini. Kemudian 1412 didapat dari sini. Itu positif karena di sininya harus positif ya. Kemudian selanjutnya 2324 didapat dari sini. Tandanya negatif. Kemudian 1314 didapat dari situ. Tandanya positif. Kemudian 1212 didapat dari sini. 1212 tandanya negatif. Nah, selanjutnya 2345 didapat dari sini. Tandanya positif. Kemudian 1315 didapat dari sini. Tandanya negatif. Kemudian 1214 didapat dari sini, itu tandanya positif. Nah, maka dari semua ini kita dapatkan, ingat ya, ini hasil ini 6, 1, min 2, min 2, 1, 0, min 2, min 2, dan 2 itu didapat dari A dikali D dikurangi B dikali C ya. Jadi 4 kali 4 itu 16 dan 5 kali 2 itu 10, maka 16 dikurangi 10 itu 6. Pun begitu caranya selanjutnya seperti itu, maka didapatkan hasil 6, 1, min 2, min 2, 1, 0, min 2, min 2, dan 2. Nah, dari sini kita add join A-nya itu sama dengan A transfus. Nah, kita transfuskan, jadi A transfus itu kolom kita rubah menjadi baris. Kolom itu yang seperti ini dan baris itu yang seperti ini. Jadi kolom ini kita rubah menjadi baris. 6 min 2 min 2 kita rubah menjadi baris, jadinya 6 min 2 min 2 bentuknya baris ke sini. Pun selanjutnya berikutnya begitu. 1 kolom yang sebelah sini 1 1 min 2 kita rubah ke baris 1 1 min 2, kemudian min 2 0 2 ini menjadi dirubah ke baris, jadinya min 2 0 2 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mencari A inverse delta inverse adjoin A. Nah, tadi kan yang telah di atas sudah kita cari. Sebelum ini tadi kita sudah mencari nilai delta inverse-nya ya. Delta inverse-nya tadi ketemunya itu 3 ini ya. Nah, ini delta inverse-nya, kita masukkan ke rumus yang ini. Delta inverse kemudian adjoin A. Nah, adjoin A itu hasil yang ini tadi ini. Nah, ini nilai adjoin A-nya kita masukkan, kemudian kita kalikan. Jadi delta inverse dikali dengan adjoin A ya. Dikalikan dengan adjoin A itu hasilnya 3 kali 6 18, 3 kali min 2 min 6, kemudian 3 kali min 2 itu min 6, 3 kali 1 itu 3, 3 kali 1 itu 3, 3 kali min 2 itu min 6, kemudian 3 kali min 2 itu min 6, 3 kali 0 itu 0, dan 3 kali 2 itu 6, kemudian modulo 5. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu A inverse-nya yaitu, nah, 18 dibagi 5 itu kita dapatkan hasil 3 dan sisa 3. Nah, ini sisanya, residunya kita tulis 3. Kemudian min 6 plus 4, min 6 plus 5 itu min 1. Nah, min 1 plus 5 itu sama dengan 4. Kemudian selanjutnya itu 4, selanjutnya itu min 6 plus 5 itu sama dengan min 1. Nah, min 1 karena masih residunya masih min, maka kita plus lagi, tambahkan lagi dengan
M nya lagi itu dengan 5 nya, berarti min 1 plus 5 itu 4. Kemudian karena 3 nya ini residunya lebih kecil dari 5, maka kita nggak perlu nyari residu terkecil lagi karena ini udah kecil. Jadi 3 tetap. Kemudian ini min 6 sama kita pluskan dengan M nya, min 6 plus 5 itu min 1 plus 5 itu 4. Nah, kemudian lagi min 6 plus 5 itu min 1 plus 5 itu 4. Kemudian 0 karena 0 itu lebih kecil dari 5, maka kita tidak perlu merubahnya. Untuk mencari residu terkecil lagi itu sudah tidak perlu karena ini sudah residu terkecil. Kemudian ini 6 itu dibagi 5 itu dapatnya 5 ya. 6 dibagi 5 itu 1. Sisanya 1. Nah, sisanya itu kita tuliskan di sini. 1 ya. Jadi hasilnya 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 0, 1 modulo 5. Nah, selanjutnya kita cari X kongruen A inverse dikali B modulo M. Nah, perlu kita ketahui syaratnya di sini itu determinan AM itu sama dengan 1 ya. Jadi kita masukkan A inverse-nya ini yang atas ini tadi, masukkan 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 0, 1, kita kalikan dengan B-nya. Nilai B itu didapat dari yang ini. Nah, ini adalah nilai B-nya. Kita masukkan ke sini. Berarti kita kalikan aja A inverse kalikan B. Cara pengkaliannya itu baris dikali kolom. Begitupun yang ini, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, berarti 3 dikali 1, 4 dikali 2, kemudian 4. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini saya ulang kembali, baris dikalikan kolom ya. Jadi 3 dikali 1, 3 kali 2, 4 kali 3 didapat ini hasilnya 21. Kemudian 4 kali 1, 0 kali 2, 1 kali 3 itu hasilnya 7. Nah, jadi hasil 23, 21, 7 ini hasilnya ya, 23, 21 sama 7. Karena nilai-nilai ini bukan residu terkecil, karena lebih besar dari 5, maka ini bukan residu terkecil. Maka kita cari residu terkecilnya dengan 23 dibagi 5 itu nanti sisa 3. Nah, ini residunya berarti 3. Kemudian 21 dibagi 5 itu nanti menghasilkan residu 1 atau menghasilkan sisa 1. 7 dibagi 5 nanti akan bersisa 2. Maka nilai 3, 1, 2 ini itulah hasil dari X, Y, Z nya. Jadi nilai X, Y, Z nya itu 3, 1, dan 2.